dengan serangan fajar. Itu memang tidak bisa dilepaskan ya. Kita melihat serangan fajar itu memang saya tidak tahu ya, mengetahui secara pasti ada atau tidak legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berdiskusi terkait masa kepemiluan. Sebagaimana informasi bahwa pelaksanaan pemilu itu di tahun 2024 itu di bulan Februari. Kemudian ada pilkadanya di tahun 2024 di tahun yang sama itu di bulan November. Jadi sahabat Bawaslu, kali ini saya bersama adik-adik mahasiswa kita yang kebetulan lagi ada acara di Bawaslu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin boleh kita perkenalkan satu persatu mulai dari sini, siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Al-Haris Maulana Afif dari BEM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Universitas Bandar Lampung. Haris ya? Iya, Haris. Oke, yang dari sini? Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mujib Ar-Rahman Mujib. dari Dema UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jambi. Ya. Nah, yang ini? Ya, kalaupun saya Muhammad Faruzi Almaida, itu dari kampus IAIN Syekh Bin Siddiq Bangka Belitung. Oh, tuan rumah. Nah, sekarang lagi ada hajatan apa ini, Pak Ruzi nih? Kawan-kawan dari Jambi, kemudian dari Lampung, mungkin ada dari daerah lain ya? Iya, benar. Ya, kalaupun terkait dengan ini kan kami lagi ngadain rapat kerja wilayah BEMC seluruh Indonesia, itu wilayah Sumbaksel. BEMC se-Indonesia? Ya, tapi wilayah untuk Sumbaksel ya. Oh, kali ini untuk wilayah Sumbaksel, Ya. berapa provinsi tuh? 5 provinsi ya? Oh, tema-temanya tema terkait apa nih? Ngambil terkait pemilu atau hanya sekedar rapat saja? Pendidikan kita. Oh, pendidikan ya? Pendidikan. Oke. Karena Rakerwil kawan-kawan BEM Sumbaksel itu terkait pendidikan, saya nanya ya masalah pemilu gitu. Jadi silakan nih untuk siapa? Haris, pandangan terkait pemilu ini seperti apa, Haris? Yang terlintas di pikirannya? Ya, yang pertama sih kalau dari saya sendiri dan teman-teman dari Lampung dan juga Universitas Bandar Lampung ya, berpandangan bahwa terhadap pemilu 2024 ini gimana caranya demokrasi itu memang benar-benar harus tergambar secara jelas. Yang harus kita tampilkan adalah demokrasi yang sehat, demokrasi yang memang di mana di dalamnya itu tidak dapat atau tidak ada celah-celah yang mana politik uang dan lain-lain ataupun politik pragmatis dan lain-lainnya itu bisa masuk di dalam pemilu di tahun 2024 ini. Ya, kami juga berharap terhadap pemilu 2024 ini memang bisa berjalan dengan lancar, yang mana tidak ada praktik-praktik yang memang itu merugikan banyak masyarakat yang dirugikan. Nah, kalau Haris melihat di pemilu, artinya kan pandangan Haris ini ya berkaca dari pemilu sebelumnya gitu. Nah, Haris melihat pemilu sebelumnya bagaimana gitu? Ya, kalau Haris sendiri sih melihat pemilu sebelumnya ya, itu masih banyak sekali praktik-praktik yang memang ternyata banyak celahnya di situ. Banyak celahnya. Karena contohnya memang, apa gitu untuk praktiknya? gimana ya? Kalau misalkan bahasa kita itu serangan pajar. Money politik ya? Money politik. Oke. Money politik. Nah, biasanya memang hari ini memang banyak kontestan-kontestan para pemilu. Itu banyak banget lah caranya, dan juga banyak sekali lah mereka lebih pintar lah mungkin dari strategi mereka dalam melakukan money politik itu ya. Bahkan hamin 30 menit itu banyak biasanya yang dapat serangan-serangan itu tadi. Serangan-serangan money politik. Money politik. Dan kita juga berpandangan bahwa ternyata di sini masih ada kurangnya pengawasan terhadap sektor-sektor tertentu, terutama daerah-daerah yang memang itu kurang terjamah. Pertama, daerah yang kurang terjamah dan penduduknya yang banyak. Nah, ya kami sendiri pun berpandangan seperti ini. Artinya perlu ada bentuk edukasi. Edukasi ya? Perlu ada bentuk edukasi, entah itu dari kalangan masyarakat di tempat tinggal tersebut atau memang dari teman-teman dari Bawaslu ataupun kami sebagai mahasiswa yang memberikan bentuk edukasi di daerah-daerah tertentu gitu. Karena dari modal edukasi itulah mungkin masyarakat yang memang ada di daerah-daerah tertentu ataupun daerah-daerah yang memang kurang dapat akses atau hal-hal lainnya itu bisa mendapatkan akses yang sama, hak yang sama dalam pemilu di 2024 ini nanti, yang mana itu akan meminimalisir yang namanya bentuk money politik gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Pak Rizi nih, sekarang nih masalah kontribusi dari mahasiswa itu sendiri terhadap pemilu ini
Apalagi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Haris tadi, terkait money politik itu sudah sejauh mana gitu, kalau Pak Rizie melihatnya? Ya, kalaupun terkait itu ya, sebetulnya memang terkait dengan serangan Fajar itu memang tidak bisa dilepaskan gitu ya. Kita melihat serangan Fajar itu memang saya tidak tahu ya, mengetahui secara pasti ada atau tidak legalnya. Ya artinya dari tahun Ya. ke tahun dia selalu ada gitu? Ya, dari ke tahun-tahun selalu ada Ya. serangan seperti Ya. itu. Tapi kan ini sebetulnya hal yang ilegal ataupun legal Iya. untuk dilakukan gitu kan, Oke. sebagai calon ataupun bacalek. Baik, gitu baik. kan. Nah, tapi kita sebetulnya melihat lagi-lagi peran dari fungsi pengawasan itu. Jadi perlu untuk diawasi kembali terkait dengan money politik tadi. Ya. Dan kemudian kalaupun terkait dengan pemilu 2024, ya jadi hal-hal yang berkaitan dengan seperti yang tahun kemarin, itu kita mengetahui bahwa beberapa TPS itu petugasnya itu barangkali ada yang kemarin ya sempat KO lah, bisa dibilang. Oh gitu iya. kan. Iya. Masih banyak gitu yang Sampai KO. ada yang korban jiwa sampai Iya, meninggal korban gitu jiwa. ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya itu kan sebagai bentuk bahan evaluasi ya. Ya. Yang tahun kemarin dan tahun ini yang sampai hal itu terjadi kembali. Dan sebetulnya kami sebagai mahasiswa yang menjadi apa ya? Kami sebagai mahasiswa Agent of change, agent of control, social control lah ya. Ya, sebetulnya kita harus lebih progres lagi lah menjalankan peran dan fungsi sebagai seorang mahasiswa. Sampaikan bahwa kita sebagai agen perubahan, Ya. kemudian agen untuk mengontrol sosial itu Baik. kan sudah menjadi tugas kita sebetulnya untuk mengontrol. Baik. Terkait dengan kebijakan apa sih sebetulnya yang dikasih. Baik. Jadi sekarang Aris, kawan-kawan UBL ini sudah mendahului ataupun sudah mengambil inisiatif mengambil peran-peran yang memang terkadang tidak terjangkau di Bawaslu-nya karena memang dari sisi jumlah pengawas memang masih sedikit gitu. Iya. Iya, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman UBL tadi? Jadi itu di Pilkada Sehat di Lampung Iya. waktu itu. Jadi teman-teman UBL ini memang tergabung dengan beberapa aliansi kampus di sana yang memang ngebentuk yang namanya Gerakan Pilkada Sehat atau yang singkat Iya. dengan GPS. Nah, jadi kan kalau kita berbicara tentang meminimalisir kejadian-kejadian money politik itu yang kita berikan adalah bentuknya pengedukasian. Bang. Edukasi ya? Pengedukasian yang mana itu kita memang terjun langsung biasanya ke masyarakat, membawakan seminar ataupun forum grup diskusi. Efeknya gimana, Aris? Nah, untuk efeknya sendiri yang pasti masyarakat itu sendiri terbangun penyadaran kritisnya. Ya, tapi belum terukur ya. Misalnya misal di pemilu yang kemarin 2014 sekian persen, di pemilu berikutnya adanya efek seperti itu bisa berkurang atau apa, itu belum ada ukuran mungkin. Kalau untuk by data dan sendiri secara faktual itu memang belum ada ukurannya, Bang. Oke. Memang belum ada ukurannya. Dan kami yakin pastinya dari setiap ikhtiar ataupun usaha yang memang kami jalankan dalam melakukan pilkada sehat Atau pemilu ya. pemilu itu memang pasti ada dampak dan efeknya walaupun hanya beberapa persen, setidaknya memberikan sedikit perubahan lah walaupun tidak sama sekali daripada tidak sama sekali. Berarti gitu. mengambil ruang yang memang di luar penyelenggara begitu. Pak Ruzi. Jadi gimana nih kita berbicara kampanye nih? Ya. Atau ada yang ingin kita diskusikan? Barangkali ini sih Bang, Iya. kalau kita melihat dari kondisi kita terkhususnya daerah Bangka Belitung ya. Baik. Dari Bangka Belitung itu kan kita belum memasuki masa Masa kampanye, iya. Memasuki masa kampanye. Nah, barangkali itu bisa lah menjelaskan terkait dengan peran dari Baik. Bawaslu sebagai Iya. pengawasan bagi mereka yang belum masa kampanye tapi sudah terkait dengan spanduk, banner Iya, dan lain iya, sebagainya iya. sudah bertebaran. Baik, Nah, jadi Pak Rizie maupun Haris ini penting untuk diketahui oleh masyarakat umum ya, Iya. bahwa pemaknaan terkait kampanye dengan yang belum kampanye itu memang berbeda. Artinya di saat masa kampanye, semua alat peraga ataupun baliho atau spanduk yang dipasang itu sebagai alat peraga kampanye. Tetapi sebelum masuk masa kampanye itu dinamakan sosialisasi. Tetapi memang di dalam PKPU itu sendiri itu ada aturan-aturan. Boleh saja peserta pemilu itu melakukan sosialisasi, tetapi jangan ada unsur ajakan. Nah, artinya kalau dia ingin memasang foto, kemudian memasangnya di titik-titik misal di kota Pangkal Pinang atau di daerah Lampung, itu silakan saja. Tetapi ingat ada aturan lain selain aturan pemilu gitu. Aturan Pemdanya. Mungkin Pemda ataupun daerahnya itu ada perdanya.
perda reklame. Nah sebenarnya kalau Pemdanya itu dia tahu bahwa itu menjadi tempat apa ya, itu kan harusnya ada bayar pajak itu, Pak Rizi ataupun Haris, itu harus bayar pajak itu. Nah tetapi baliknya di sini ternyata pemilu itu bukan hanya konsennya di penyelenggara saja untuk mengawasi ini, tetapi juga dari sisi-sisi yang lain termasuk pemerintah daerah, karena memang aturan pemilu dan pilkada juga beda. Nah kemudian kita juga ada undang-undang politik. Partai politik pun belum bisa dianggap sebagai peserta pemilu. Misalnya yang terdaftar di apa ya, di Kumham itu 79 partai politik. Tetapi yang boleh ikutnya hanya 18 saat ini, 18 partai politik yang sudah terdaftar menjadi peserta pemilu. Nah, artinya ruang-ruang seperti ini nanti yang kita butuh diskusi lebih banyak lagi dengan kawan-kawan mahasiswa. Tetapi sebagai closing statement ini, karena ada dua nih yang kita bicarakan terkait masalah money politik, kemudian terkait masalah alat peraga sosialisasi. Kalau dari Haris, kira-kira apa yang ingin diharapkan untuk pemilu berikutnya? Jadi kalau dari saya sendiri sih yang saya harapkan adalah untuk pemilu berikutnya, yang pertama peran-peran ini harus dijalankan oleh setiap sektor lini masyarakat, bukan hanya Bawaslu dan lain-lain. Kita sebagai mahasiswa atau kami sebagai mahasiswa pun itu harusnya menjadi social of control, yang mana itu bisa langsung turun ke masyarakat ataupun sebelum terselenggaranya pemilu. Yang artinya di sini memang peran-peran masyarakat dari mahasiswa menengah hingga ke bawah itu memang harus benar-benar ikut serta dalam pengawasan pemilu, bukan hanya dalam sebagai yang ikut berpartisipasi terhadap pemilu. Artinya berarti bukan hanya memilih saja, tetapi ikut mengawasi juga. Mengawasi. Artinya setiap lini masyarakat itu mengawasi juga, bukan hanya peran Bawaslu. Gitu. Agar demokrasi yang berjalan nanti berjalan secara sehat dan juga suhu politik yang dingin. Jurdil gitu ya. Jurdil. Baik, kalau dari Pak Ruzi. Ya, jadi harapan saya pribadi ya, selaku Presiden Mahasiswa YIN, itu hanya sedikit harapan saya untuk pemilu 2024 itu berjalan sebagaimana mestinya, dan tentunya dapat melahirkan suatu pemimpin yang memang itu dapat membawa suatu perubahan baik terhadap bangsa Indonesia tentunya. Dan yang pastinya hal-hal yang berbau kecurangan itu dapat ditindak tegas. Gitu. Dari sisi Bawaslunya. Iya. Oke, itu harapannya. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu semua. Mungkin di podcast kali ini kita mendadak ya ketemunya, nggak sengaja. Tetapi ya itulah, berbicara pemilu, ruangnya banyak perlu diskusikan. Tidak perlu kita berjanji dulu atau apa, ketemu di suatu tempat ngobrol pemilu. Dan ini juga harapan bagi sahabat semua bahwa pelaksanaan pemilu 2024 itu akan terlaksana dengan jujur dan adil. Ya minimal tidak ada kecurangan lah. Dan masyarakat juga harus mengambil andil, bukan hanya sekedar memilih, tetapi juga ikut mengawasi. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu semua. Ini suara yang disampaikan oleh adik-adik kita dari Bandar Lampung maupun dari Bangka Belitung. Ya harapannya kita semua sama, bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini akan berjalan dengan jujur, adil dan damai. Tentunya tugas kita bukan hanya sekedar memilih, tetapi kita juga ikut mengawasi gitu ya. Artinya kalau pengawasan dilakukan oleh semua elemen, mahasiswa, masyarakat maupun unsur-unsur yang lain, maka pelaksanaan pemilu ini akan terlaksana dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya.